Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal-soal dari penilaian akhir semester pada mata pelajaran filsafat ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulana Bilang Sa'diah dengan NIM 1212020 Saya berada di kelas E pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi, soal yang pertama itu, tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu. Nah, dalam filsafat ilmu, itu terdapat 3 aspek penting yang yang banyak didiskusikan dan diperdebatkan oleh para filsuf, ilmuwan, dan para cendekiawan. Aspek-aspek tersebut yang pertama adalah ontologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan. Terus dalam ilmu filsafat ini, ontologi mengacu pada studi tentang apa yang ada di dunia dan bagaimana itu dapat dikategorikan, ini itu dapat berkaitan dengan mengidentifikasi entitas fundamental yang membentuk alam semesta dan sifat-sifatnya. Lalu yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membahas di dalamnya mengenai pengetahuan dan kepercayaan. Dalam filsafat ilmu, epistemologi itu mengacu pada studi tentang bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh, dibenarkan, dan dievaluasi. Epistemologi ini berkaitan dengan pertanyaan seperti apa yang dianggap sebagai bukti, bagaimana teori diuji, dan kriteria apa yang digunakan untuk mengevaluasi klaim ilmiah. Lalu yang terakhir itu ada aspek metodologi. Metodologi adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan metode penyelidikan. Dalam filsafat ilmu, aspek metodologi mengacu pada studi tentang bagaimana penelitian ilmiah dilakukan. Terus metodologi ini berkaitan dengan pertanyaan seperti metode apa yang tepat untuk menyelidiki fenomena yang berbeda dan bagaimana data yang harus dikumpulkan dan dianalisis, lalu bagaimana teori harus dikembangkan dan diuji. Jadi singkatnya itu, ontologi itu berurusan dengan apa yang ada di dunia, epistemologi itu berurusan dengan bagaimana kita mengetahuinya, dan aspek yang terakhir itu metodologi yang berurusan dengan bagaimana kita menyelidikinya secara ilmiah. Beranjak ke pertanyaan atau soal nomor 2, yaitu jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Jadi, upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah dapat dijelaskan secara sistematik, yaitu yang pertama itu adanya observasi. Jadi, observasi itu langkah pertama dalam mencari pengetahuan ilmiah. Jadi, pada langkah pertama ini, manusia mengamati fenomena alam atau kejadian yang terjadi di sekitarnya untuk memperoleh informasi. Lalu yang tahap kedua ada hipotesis. Setelah melakukan analisis atau observasi, manusia juga membuat hipotesis sebagai jawaban sementara atau fenomena atas fenomena yang diamati. Hipotesis ini harus didasarkan pada fakta dan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada langkah eksperimen yang dilakukan bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dibuatnya. Jadi eksperimen itu harus dirancang dengan baik dan dilakukan dengan kontrol yang ketat untuk memastikan hasil yang akurat. Yang keempat itu ada analisis data. Jadi setelah eksperimen itu selesai dilakukan, data yang diperoleh pun harus dianalisis dengan seksama. Analisis ini bertujuan untuk menentukan apakah hipotesis yang dibuat dapat diterima atau tidak. Yang kelima itu adanya kesimpulan. Nah, manusia dapat membuat kesimpulan tentang kebenaran hipotesis yang telah dibuat. Jadi, jika hipotesis terbukti benar, maka manusia dapat mengembangkan teori baru berdasarkan temuan tersebut. Dan yang terakhir itu adanya publikasi. Nah, hasil penelitian dan temuan baru itu harus dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat luas dan digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.
Dalam mencari pengetahuan ilmiah, manusia juga harus memperhatikan etika dan menghindari bias yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya itu ada pertanyaan soal ketiga, mohon maaf. Yang soalnya itu tuliskan syarat pengetahuan apakah dapat dikatakan ilmiah, lalu tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan berapa hasanah pengetahuan ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah itu dapat dikatakan ilmiah apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya itu ada objektif, maksudnya itu pengetahuan ilmiah tidak boleh bersifat spekulatif atau berdasarkan asumsi semata. Yang kedua ada reproduktif, yaitu metode dan prosedur yang digunakan dalam menghasilkan pengetahuan ilmiah itu harus jelas dan dapat diulang oleh orang lain. Yang ketiga itu ada verifikatif, yaitu pengetahuan ilmiah itu harus dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan atau eksperimen yang sistematis dan terkontrol. Yang keempat itu ada rasional, yaitu pengetahuan ilmiah itu harus didasarkan pada logika dan rasionalitas yang ketat. Jadi pengetahuan ilmiah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar logika dan akal sehat. Yang kelima itu universal, yaitu dapat diterapkan pada situasi atau kasus yang serupa di mana saja dan kapan saja. Lalu adapun sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah, yaitu metode ilmiah, peer review yang proses penilaiannya itu oleh para ahli sebidang tentang kualitas dan kebenaran suatu penelitian atau karya ilmiah. Yang ketiga itu ada publikasi ilmiah, yang publikasi ini tuh adalah cara untuk menyebarkan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat luas. Lalu adapun beberapa contoh dari pengetahuan ilmiah itu ada hukum gravitasi Newton yang menjelaskan tentang gaya tarik-menarik antara benda-benda di alam semesta yang terbukti ilmiah dan dapat diulang-ulang oleh masyarakat luas. Lalu yang kedua itu ada contoh dari teori evolusi Darwin, yang di teori tersebut menjelaskan tentang bagaimana spesies-spesies makhluk hidup berkembang dari nenek moyang yang sama melalui seleksi alam. Selanjutnya itu ada soal yang keempat. Yang soalnya itu, menurut saudara, bagaimanakah sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan dengan terikat dengan nilai? Lalu kemukakan argumentasi saudara. Jadi menurut saya itu ilmu sebaiknya dikembangkan dengan terikat nilai karena ilmu itu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ilmu yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral dapat berdampak buruk bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, pengembangan teknologi nuklir itu yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dan kemanusiaan yang dapat menyebabkan bencana seperti Chernobyl dan Fukushima. Selain itu, ilmu juga dapat dikembangkan dengan terikat nilai, juga dapat membantu dalam memecahkan masalah sosial dan moral yang ada di masyarakat. Misalnya pengembangan ilmu pengetahuan tentang etika medis dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah moral yang terkait dengan penggunaan teknologi medis. Namun, hal ini juga tidak berarti bahwa ilmu harus dikembangkan secara bebas nilai. Jadi, ilmu juga harus tetap mengutamakan objektivitas dan kebenaran dalam pengembangannya. Ilmuwan harus tetap berpegang pada metode ilmiah yang objektif dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai pribadi atau kelompok tertentu. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu itu sebaiknya dikembangkan dengan terikat nilai agar memastikan bahwa pengembangan ilmu itu tidak merugikan masyarakat dan dapat membantu dalam memecahkan masalah sosial dan moral yang ada. Namun ilmu juga harus tetap mengutamakan objektivitas dan kebenaran dalam pengembangannya. Lalu adapun soal penilaian akhir semester yang terakhir pada mata kuliah filsafat ilmu itu adalah
Dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif, dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, jika dilihat dari aspek metodologi, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kuantitatif itu menggunakan data numerik dan statistik untuk mengukur variabel-variabel tertentu, sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan data deskriptif dan naratif untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Lalu pendekatan kuantitatif itu biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental ataupun survei. Adapun di mana peneliti itu mengumpulkan data melalui instrumen seperti kuesioner atau pengamatan sistematis. Pada pendekatan kuantitatif ini lebih objektif dan dapat diulang sehingga hasilnya dapat diandalkan. Lalu, sedangkan pendekatan kualitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang lebih mendalam dan kompleks, seperti studi kasus atau etnografi. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi partisipan, atau analisis dokumen. Jadi, kedua pendekatan ini memiliki kontribusi yang berbeda terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan kuantitatif memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan generalisasi karena data numerik dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi. Lalu pendekatan kuantitatif memberikan kontribusi pada pengembangan dan pemahaman deskripsi karena data deskriptif dapat digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks dan konteks yang lebih sensitif. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekeliruan dalam saya mengucapkan kata ataupun kesalahpahaman ataupun dalam pengucapan kata yang menyakiti. Saya tutup video ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.